Juventus kalahkan Hellas Verona 2-0 di Allianz Stadium. Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Hellas Verona dalam laga pekan ke-27 Serie A 2024 hingga 2025 yang berlangsung di Allianz Stadium, Selasa malam. Menguasai jalannya pertandingan, Juventus sempat kesulitan menembus pertahanan ketat Verona. Kebuntuan baru terpecahkan di babak kedua melalui gol Heprem Thuram dan Teun Koopmeiners. Kemenangan ini membawa Juventus kembali ke peringkat keempat klasemen dengan koleksi 52 poin, memperbesar peluang mereka untuk tampil di Liga Champions musim depan. Sementara itu, Verona tetap bertahan di posisi ke-14 dengan 26 poin. Bermain di kandang sendiri, Juventus langsung tampil menekan sejak awal. Namun, sejumlah peluang yang mereka ciptakan belum mampu berbuah gol. Di sisi lain, Verona sempat mencetak gol di masa injury time babak pertama lewat aksi Tomas Suslov. Sayangnya, gol tersebut dianulir oleh VAR karena offside. Memasuki babak kedua, Juventus terus meningkatkan intensitas serangan. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-73 ketika Thuram mencetak gol dengan tembakan first time setelah menerima umpan tarik dari Andrea Cambiaso. Di penghujung laga, tepatnya pada menit ke-90, Koopmeiners memperbesar keunggulan Juventus lewat sepakan dari sisi kanan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit akhir, memastikan kemenangan bagi tim tuan rumah. Thiago Motta geram usai Juventus tersingkir dari Coppa Italia. Juventus harus menerima kekalahan dalam adu penalti saat menghadapi Empoli di Coppa Italia, hasil yang membuat Thiago Motta sangat kecewa dan frustrasi dengan performa timnya. Sebagai respons, Motta mengambil langkah tidak biasa dengan mengumpulkan seluruh pemain untuk menginap bersama sebelum laga melawan Hellas Verona. Ia berharap keputusan ini bisa membangkitkan semangat tim agar tampil lebih baik. Motta menegaskan bahwa Juventus selalu bermain untuk menang, bukan sekadar menjalani pertandingan tanpa tujuan. Meski harus mengakui kegagalan di Coppa Italia, ia menekankan bahwa timnya tetap berusaha maksimal di setiap laga. Kami selalu bermain untuk meraih kemenangan, terutama saat ini. Kami akan terus memberikan yang terbaik di lapangan di setiap pertandingan, kecuali di laga terakhir di Coppa Italia, ujar Motta kepada TMW. Target kami adalah meraih poin demi poin untuk mencapai tujuan utama, dengan komitmen, kerja keras, dan ambisi. Kami harus mengerahkan seluruh energi untuk bermain dengan baik, baik secara teknis, fisik, maupun mental, tambahnya. Motta mengakui bahwa performa tim melawan Empoli sangat mengecewakan. Ia merasa marah karena timnya melakukan kesalahan yang seharusnya bisa dihindari, terutama setelah 39 pertandingan sebelumnya yang lebih baik. Kekecewaan besar dirasakan oleh semua pihak. Saya marah setelah pertandingan karena saya sangat peduli dengan para pemain dan mengenal mereka dengan baik. Tapi di laga itu, kami membuat kesalahan yang seharusnya tidak terjadi, katanya. Saya melihat mereka setiap hari, dan kami tidak menunjukkan performa terbaik di pertandingan terakhir. Kami tidak cukup bertanggung jawab di lapangan, dan itu membuat kami kesulitan sendiri. Kami sudah berbicara, dan diskusi kami selalu bersifat positif serta membangun, lanjutnya. Saat ditanya apakah ia masih mendapat dukungan dari manajemen dan pemain, Motta menjawab dengan tegas, ya. Pierre-Kalulu kembali berlatih penuh menjelang pertandingan Juventus versus Verona. Juventus menerima kabar gembira jelang pertandingan melawan Hellas Verona, dengan kembalinya Pierre-Kalulu berlatih penuh pada Sabtu kemarin. Bianconeri telah mengalami banyak masalah cedera sepanjang musim ini, yang sempat mereda namun kembali memburuk dalam beberapa pekan terakhir. Cedera yang dialami Kalulu pada akhir Januari lalu memaksa Juventus untuk merekrut bek tengah baru di akhir bursa transfer musim dingin. Sebagai solusi, mereka mendatangkan Lloyd Kelly, namun setelah itu, Juventus kembali diterpa badai cedera di posisi bek tengah setelah Renato Veiga mengalami cedera saat melawan PSV Eindhoven. Kelly dan Federico Gatti telah menjadi pasangan bek tengah utama, meskipun hasilnya tidak selalu memuaskan. Pada Kamis lalu, Juventus tersingkir dari Coppa Italia setelah kalah dari Empoli melalui adu penalti, yang membuat masa depan pelatih Thiago Motta dipertanyakan. Kini, Serie A menjadi satu-satunya kompetisi yang tersisa bagi Juventus, dan mereka memiliki peluang meraih Scudetto jika bisa mengalahkan Hellas Verona pada Selasa dini hari di Allianz Stadium. Kemenangan akan memperkecil selisih dengan Inter Milan di puncak klasemen menjadi 6 poin, meskipun Juventus tetap berada di posisi keempat. Menjelang laga penting tersebut, Motta mendapatkan kabar baik dengan kembalinya Kalulu berlatih penuh pada Sabtu, seperti yang dilaporkan oleh Football Italia. Teun Koopmeiners diprediksi memulai dari bangku cadangan saat Juventus hadapi Verona. Sejumlah media di Italia melaporkan bahwa Teun Koopmeiners kemungkinan besar akan memulai laga dari bangku cadangan dalam pertandingan Serie A antara Juventus dan Hellas Verona. Gelandang asal Belanda itu selama ini menjadi pemain andalan dalam susunan utama Thiago Motta, terutama di Serie A. Sejak 30 Oktober 2024, ketika ia kembali dari cedera tulang rusuk dalam hasil imbang 2-2 melawan Parma, ia belum pernah absen dari starting 11 di Liga.
Sepanjang musim ini, Koop Miners hanya satu kali tampil dari bangku cadangan dalam kompetisi Serie A, yakni saat Juventus bermain imbang 0-0 melawan AS Roma pada 1 September 2024. Itu adalah laga perdananya di Liga bersama Bianconeri setelah bergabung dari Atalanta. Dengan waktu bermainnya yang mulai dikelola lebih hati-hati, La Gazzetta dello Sport dan beberapa media lain melaporkan bahwa mantan pemain Atalanta ini akan memulai pertandingan dari bangku cadangan saat menghadapi Hellas Verona. Sebagai gantinya, Thiago Motta diperkirakan akan memasang duet Manuel Locatelli dan Hepren Thuram di lini tengah. Juventus masih memiliki satu sesi latihan lagi pada minggu sebelum menjamu Hellas Verona di Stadion Allianz pada pukul. Jika berhasil meraih kemenangan melawan Hellas Verona, Juventus akan semakin mendekati Atalanta di peringkat ketiga dengan selisih 3 poin, serta hanya tertinggal 6 poin dari Inter Milan di puncak klasemen Serie A. Hasil ini akan membuka peluang mereka untuk finish di 4 besar musim ini. Sandro Tonali belum membahas kemungkinan kembali ke Serie A. Sandro Tonali akan segera bergabung dengan timnas Italia untuk laga perempat final UEFA Nations League melawan Jerman. Pertandingan leg pertama akan digelar di San Siro, stadion yang ia sebut sebagai rumah spiritualnya setelah sebelumnya membela AC Milan sebelum pindah ke Newcastle United pada musim panas 2023 dengan biaya transfer 55 juta pound sterling. Meski namanya terus dikaitkan dengan kepindahan ke Milan, Juventus, dan minat dari Manchester United, Tonali membantah spekulasi tersebut. "Saya tidak pernah membicarakan kemungkinan kembali ke Serie A dengan agen saya," ujar Tonali kepada La Repubblica. "Dari pengalaman saya, jika belum ada pembicaraan konkret, itu berarti tidak ada yang pasti. Saya senang di sini, saya sudah menemukan ritme permainan saya, dan saya tidak merasa perlu mengubahnya." Kepindahan Tonali ke Newcastle sempat disertai kontroversi setelah ia terlibat dalam skandal perjudian ilegal di Italia, yang mengakibatkan larangan bermain selama 10 bulan dari FIFA. Namun, setelah kembali dari masa hukumannya, Tonali tampil sebagai salah satu pemain terbaik di skuad Eddie Howe musim ini. Dengan Newcastle berpeluang meraih tiket Liga Champions dan menghadapi final Carabao Cup di Wembley, Tonali bertekad untuk membawa The Magpies meraih kesuksesan. "Saya ingin menang untuk para penggemar Newcastle. Sebentar lagi kami akan memiliki kesempatan pertama di Wembley," katanya. "Transfer ini bukan hanya soal uang. Saya berkembang, menemukan negara baru, sepak bola baru, dan bahasa baru." Meski fokus di Newcastle United, Tonali tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke AC Milan suatu saat nanti. "Saya tidak menyesal. Pemikiran untuk kembali ke Milan suatu hari nanti ada, tetapi itu bukan sesuatu yang saya pikirkan setiap hari ketika bangun," pungkasnya.